Masuk orang. Untuk Irfan sama yang pakai Werpak, nek iso aja ketok, Werpak ketok nang kamerane Irfan. Irfan. Desi metu ra kuwi. Desi ya ta? Wis ya mulai ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Ini sehat. Masa pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Siap ya? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Mas Irfan untuk memimpin doa. Mas Irfan dipimpin doa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Irfan sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat. Jangan lupa kalian presensi di classroom yang telah Bapak bikin ya, biar nanti Bapak mudah merekap kehadiran kalian. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah mencari tempat yang sinyalnya bagus kan? Sudah. Sudah. Jangan sampai nanti sinyalnya putus-putus terus keluar dari Meet gara-gara sinyalnya jelek. Oke. Ya, Pak. Kita hari ini akan mempelajari tentang trigonometri, aturan sinus. Ada yang sudah tahu aturan sinus? Belum. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, nanti kita pelajari bersama. Perlunya kita mempelajari aturan sinus adalah nanti aturan ini akan banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Misalnya, kita dapat mengukur tinggi pohon kelapa tanpa harus memanjat pohon kelapa tersebut. Indikator pencapaian kompetensi materi ini adalah untuk aspek pengetahuan. 1. Menemukan aturan sinus. Nomor 2. Menerapkan aturan sinus pada suatu segitiga. Bentar. Ini Bapak belum tampilkan ya di layar ya. Bapak presentasikan dulu. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang untuk aspek keterampilan adalah menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan aturan sinus. Terus, ini tampak ya PowerPoint Bapak ya? Kelihatan? Kelihatan. Ya.
Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan aturan sinus menggunakan perbandingan sinus pada segitiga sikusiku. 2. Menerapkan aturan sinus untuk mencari panjang sisi pada suatu segitiga. 3. Menerapkan aturan sinus untuk mencari besar sudut pada suatu segitiga. 4. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan aturan sinus. Desain pembelajaran kita hari ini, kita nanti pertama Bapak akan memberikan suatu masalah, terus kalian diskusikan, terus nanti selama diskusi kalian Bapak akan membimbing kalian jika kalian merasa kesulitan. Terus kalian setelah diskusi kalian menyajikan hasil diskusi, kalian presentasikan nanti dengan cara share ke Google Meet ini. Terus yang terakhir kita akan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kita nanti akan bahas bersama. Sebelum kalian masuk ke materi, kalian lebih dulu mengerjakan pretest ya. Bapak akan kasih kalian pretest. Bentar, nanti kan Bapak akan share linknya, nanti kalian coba mengerjakan. Ini kan masih pretest, jadi kalian kerjakan sebisanya. Kalau misal masih salah ya tidak apa-apa. Ini Bapak share link untuk kalian kerjakan di chat Google Meet ini ya. Kalian nanti buka terus kerjakan bentar. Siap. Nah, itu dikerjakan. Sekarang dikerjakan dulu. Buka Google Form-nya itu yang di chat Meet ini ya. Dibuka dulu sekarang. Monggo dikerjakan. Ya, Pak. Kan dipakai tangi. Gatel banget. Pak, mengerjakannya gimana, Pak? Itu linknya dibuka. Kan kayak kemarin Google Form itu dibuka linknya. Udah. Ya, terus dikerjakan sebisanya dulu. Kalian kan belum dapat materinya. Jadi kalian mengerjakan sebisanya dulu. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum, Pak. Ya, saya tunggu. Jangan lama-lama ya. Sudah selesai? Belum, Pak. Masih nyatet, Pak. Ini mengerjakan tesnya dulu aja. Nah, lama-lama ya, nanti materinya jadi sebentar. Belum, Mbak. Bentar. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Nanti soalnya cuma berapa itu? Nanti tinggal milih mengerjakan kan sebisanya kalian dulu. Nanti kalau sehabis materi kan kalian bisa. Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang berarti Bapak akan menjelaskan tentang penilaian. Jadi nanti kalian akan Bapak nilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Selain itu, Bapak nanti akan menilai hasil diskusi kalian. Terus penilaian yang terakhir nanti Bapak akan ada tes akhir. Jadi nilainya itu nanti kalau keaktifan kalian diskusi itu untuk nilai sikap.
hasil kalian diskusi itu untuk nilai keterampilan dan nanti tes akhir untuk nilai pengetahuan. Halo Kak. Oke, kita sekarang masuk ke materi sinus. Untuk persepsi kalian masih ingat ya tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kan kemarin ada depan, miring, samping. Kemarin sin alfa apa? Sin alfa? Masih ingat? Dan bermiring. Depan per miring. Bentar, ini Bapak belum presentasi lagi kayaknya. Demir, Kosamir, Tandesa. Ya. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sin alfa sama dengan kemarin apa? Depan per Depan bermiring. Depan per miring. Miring. miring, ya benar. Depan per miring. Atau Y per R. Kalau cos alfa? Kosamir, samping miring. Samping miring. Samping per miring, Samping ya benar. miring. Terus tan alfa sama dengan Depan. Depan samping. depan per samping, ya benar. Atau Y per X. Depan Aturan sinus, kalian misalkan ada pohon kelapa di pantai. Bagaimana cara mengukur tinggi pohon kelapa tersebut tanpa harus naik untuk mengukurnya? Misalkan sebuah pohon kelapa mempunyai kemiringan 75 derajat dari tanah. Ini miringnya 75 derajat. Saat kita sambil berjemur di pantai, kalian pas turun-turun tidur-tiduran di situ, kalian melihat puncak pohon kelapa dengan sudut elevasi 45 derajat dan kalian berjarak 12 meter dari pangkal pohon tersebut. Berapa tinggi atau panjang pohon kelapa tersebut? Nah, nanti kita sketsakan dulu gambarnya seperti ini. Ini 75 derajat, ini kalian di titik B ini berjarak 12 meter dari pangkal pohon kelapa. Terus kalian melihat puncak pohon kelapa dengan sudut elevasi 45 derajat. Kalau sini 75, sini 45, sudut C berapa berarti? 60. 60 derajat. 60 derajat, ya benar. Kalau segitiga tuh sudutnya jumlahnya berapa? 180. 180. Benar ya, berarti kalau ini kemiringan pohon kelapanya 75 derajat, kita melihat dengan sudut elevasi 45 derajat, berarti sudut C-nya 60 derajat. Dengan demikian, kita dapat mencari tinggi pohon kelapa tersebut menggunakan aturan sinus. Nah, aturan sinus seperti apa? Nanti kalian akan diskusikan dengan kelompok kalian. Ini nanti kalian akan berdiskusi tentang mencari rumus aturan sinus. Nah, ya, kalian nanti berdiskusi kelompok 1. Bentar, aku lihat kelompoknya dulu. Yang hadir siapa aja nih? Ini Mbak Desi nanti ini ada Mbak Kirana ya, Mbak Kirana, Mbak Septi, sama Nanda Hasan nanti kelompok 1 ya, Kirana, Mbak Septi, sama Mas Nanda. Nanti kelompok 1. Terus kelompok 2 Mbak Desi, Mbak Devi, sama Wisnu. Nanti terus kelompok 3 ada Mbak Nanda. Terus Mbak Ilma. Terus Mas Koirul. Ada yang belum dapat kelompok?
Sudah, Pak. Sudah semua kayaknya ya? Sudah semua ya. Ya. Sekarang kalian diskusikan tentang LKPD yang telah Bapak share di grup WhatsApp tadi. Monggo sekarang mulai dikerjakan. Ya, Pak. Ya. Nanti kalau setelah mengerjakan, kalian presentasikan. Monggo silahkan Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Jika ada yang belum paham, boleh tanya ke Bapak. Siap. Mas Wisnu ada pertanyaan? Enggak, Pak, kepecet, Pak. Oke. Monggo lanjutkan diskusinya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada kesulitan boleh tanya Bapak ya. Boleh lewat WhatsApp juga atau mau lewat sini langsung juga boleh. Kelompok 2 sudah, Pak. Sudah selesai? Kirana presentasi. Sudah. Ya, kelompok 2 dulu atau kelompok 2 dulu ya presentasi ya. Monggo Mbak Desi kalau mau presentasikan hasilnya. Hasil pekerjaannya difoto terus di presentasikan di Iya, Pak. Google Meet ini. Agak diperbesar ya biar kelihatan. Nah, udah kelihatan. Ya, Pak. Langsung ya, Pak. Ya, boleh. Dalam segitiga ABD, sin A sama dengan BD per C. Sehingga BD sama dengan C sin A. Itu persamaan ke-1. Dalam segitiga BCD, sin C sama dengan BD per A. Sehingga BD sama dengan A sin C. Itu persamaan kedua. Dari persamaan ke-1 dan kedua, didapat BD sama dengan BD. C sin A sama dengan A sin C. C sin C sama dengan A sin A. Itu persamaan ketiga.
Dalam segitiga CAE, sin C sama dengan AE per B, sehingga AE sama dengan B sin C, yaitu persamaan keempat. Dalam segitiga BAE, sin B sama dengan AE per C, sehingga AE sama dengan C sin B. Itu persamaan kelima. Dari persamaan keempat dan kelima didapat AE sama dengan AE. B sin C sama dengan C sin B. B sin B sama dengan C sin C, yaitu persamaan keenam. Jadi persamaan ketiga dan keenam didapatkan hubungan C sin C sama dengan A sin A sama dengan B sin B. Sudah, Pak? Itu maksudnya C per sin C ya Mbak Desi. Bacanya Iya, tadi C sin C, C per sin C. Nah, bacanya yang jelas Iya. biar ada yang kurang paham atau ada yang berbeda jawabannya dengan jawaban kelompok 2 tadi ini ya. Ada yang berbeda? Kelompok 1 mungkin berbeda jawabannya atau kelompok 3? Tidak, Pak. Sudah sama semua jawabannya? Hanya Sama-sama, Pak. Ya, kalau begitu sekarang yang kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu yang barusan dipresentasikan Ya, Pak. Mbak Desi. Bentar. Ya, misal ada segitiga A, B, C. Ini ada garis, ini terus ini D, sini E. Kita perhatikan dalam segitiga A, B, D. Nah, sin A sama dengan, kalau sin A kan kemarin apa? Depan Tidak ada suaranya, Pak. Oh, tidak ada suaranya, belum saya on kan ya. Iya, benar. punya Bapak jangan. Iya, benar. Maaf. Ya, ini sekarang kita bahas dulu. Dalam segitiga ABD, ini kita ada segitiga ABC. Kita buat ini ada D, sini ada E. Sekarang dalam segitiga ABD, ABD. Kalau sin A berarti sin A itu berarti depan per. Kalau sin kemarin apa? Depan per apa? Halo? Sin A kemarin apa? Ada yang masih ingat? Depan bermiring, Pak. Ya, sin A itu depan per miring. Depannya kan BD, miringnya C kecil ini. Berarti BD per C, sehingga BD sama dengan C sin A. Ini C dipindah ruas ke sini kiri, jadi kan C kali sin A sama dengan BD. Terus ditulis BD sama dengan C sin A. Ini nanti persamaan 1. Terus dalam segitiga BCD kita lihat BCD. Sin C sama dengan sin C apa? Berarti depan per miring. Depannya apa? Depannya apa anak-anak? Halo? Ya. Depannya berarti apa? Sin C kita lihat dalam segitiga ABD. ABD. Terus BCD ya,
CD. Sin C berarti depan per miring. Depannya apa depannya? Depannya BD ya. Depannya BD, miringnya A. Berarti BD per A. Sehingga BD sama dengan A kali sin C. Ini kita nanti sebut persamaan kedua. Terus dari persamaan 1 dan 2 didapat. Kita sama dengankan ini BD, ini BD. BD sama dengan BD. BD yang satunya A sin C. Yang satunya C sin A. Berarti A sin C sama dengan C sin A. Sin C kita pindah ruas ke kanan, sin A pindah ruas ke kiri. Jadinya A per sin A sama dengan C per sin C. Ini nanti kita sebut persamaan ketiga. Terus dalam segitiga CAE sin C sama dengan AE per B. Sehingga AE sama dengan B kali sin C. Ini nanti kita sebut persamaan keempat. Terus dalam segitiga segitiga BAE sin B sama dengan ini B di depan per miring. Depannya AE, miringnya C. AE per C, sehingga AE sama dengan C kali sin B. Ini nanti persamaan ke-5. Dari persamaan keempat dan 5 didapat AE sama dengan AE. Kita sama dengan AE sama dengan AE. Disama dengan kan? B sin C sama dengan C sin B. Ini sin C pindah ruas ke kanan, sin B pindah ruas ke kiri. Jadinya B per sin B sama dengan C per sin C. Ini nanti kita sebut persamaan ke-4. Ke-6. Nah, dari persamaan ketiga dan ke-6 didapatkan hubungan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Lah, ini yang kita sebut dengan aturan sinus. Bagaimana cara kita menghafalkannya? Ini sisi A ini nanti dipernya sudut yang di depannya. B, ini sisi B per sudut B. Ini kan yang depannya sisi B ini sudut B. Terus C per sin C, sisi C kecil ini diper sin sudut C besar. Ada yang kurang paham? Paham ya? Paham. Oke, sekarang yang belum presentasi ada kelompok 1 dan kelompok 3. Coba kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi yang soal di LKPD tadi. Kan LKPD tadi ada soalnya. Sekarang coba kelompok 3 mempresentasikan hasil pengerjaan soal yang ada di LKPD. Kelompok 3 siapa? Mbak Nanda atau Mbak Ilma? Silahkan salah satu presentasi. Mbak Nanda ya. Ya, agak diperbesar dikit bisa nggak? Suaranya masuk nggak, Pak? Masuk. Nggak kedengaran. Ya. Langsung, Pak? Ya, boleh. Iya. Iya. Nah, dibikin landscape kalau biar besar. Tapi itu miring tulisannya. Iya. Bentar, Pak. Ya, Terus ono sing jejeg lah. Ya ampun. nggak usah buru-buru, nggak usah grogi. Tunggu. Kira iso dia ono jejeg ya. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan tapi miring itu. Bentar.
rotasinya dinyalain dulu apa gimana? Sik, bentar. Gimana Mbak Nanda? Ada masalah? Udah seperti ini aja nggak apa-apa. Udah kelihatan sedikit kok. Langsung, Mbak. Iya. Kayak gini aja udah Ya. kelihatan. Sudut A 75 derajat, sudut B 45 derajat, maka sudut C 60 derajat. Dan panjang AB 12 meter. Yang ditanya tinggi pohon kelapa. AB per sin C sama dengan AC per sin B. 12 per sin 60 derajat sama dengan AC per setengah akar 2. 12 kali setengah akar 2 per setengah akar 3 sama dengan AC. 12 akar 2 per akar 3 sama dengan AC. 12 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan AC. 12 akar 6 per 3 sama dengan AC. 4 akar 6 sama dengan AC. Jadi tinggi pohon kelapanya adalah 4 akar 6 meter. Ya. Ya, bagus sekali ya apa yang telah dikerjakan oleh kelompok 3. Bagus sekali tadi, kayaknya udah benar ya. Ada yang berbeda cara pengerjaannya? Atau sudah sama? Sudah sama, Pak. Oh iya, sama. Di kelompok 1 sudah sama ya mengerjakannya ya, Mbak Septi. Oke, Bapak akan coba membahas tentang soal yang barusan. Apakah yang sudah dikerjakan sudah benar atau masih kurang tepat? Sebentar. Sudah kelihatan ya presentasi Bapak? Halo? Sudah kelihatan? Ya, udah. Kita sketsakan gambarnya sebagai berikut. Kemiringan pohon kelapa 75 derajat. Sini 75 derajat. Ini udah ya, kita melihat puncak pohon kelapa dengan sudut elevasi 45 derajat dari jarak 12 meter. Kita dari jarak 12 meter, kita melihat puncak pohon kelapa dengan sudut elevasi 45 derajat. Jadi sudut A 75 derajat, sudut B 45 derajat, dan sudut C 60 derajat.
Ini diperoleh dari jumlah sudut dalam suatu segitiga 180 dikurangi 75 dikurangi 45 ketemu 60 derajat. Nah, kita ambil sketsa gambar segitiganya aja. Terus kita misalkan tinggi pohon kelapanya X. Jadi kalau kita pakai aturan sinus kan tadi kalau sisi ini per sisi AC per sin B, jadi ini X nanti per sin B. Kalau sisi yang 12 meter ini per sin C. Jadi kita tulis 12 per sin C, sin 60 sama dengan X per sin 45. Ada 12 per sin 60 kan setengah akar 3. Ini kalian tabel perbandingan trigonometri harus hafal. Sama dengan X per sin 45. Sin 45 setengah akar 2. Terus berarti ini setengah akar 2 pindah luas ke kiri, jadi dikalikan 12. 12 dikali setengah akar 2 per setengah akar 3 sama dengan X. Kita setengahnya coret menjadi 12 akar 2 per akar 3. Terus kita rasionalkan penyebutnya menggunakan akar sekawan. 12 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan X. Terus ketemu 12 akar 2 kali akar 3 berarti 12 akar 6. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti ini 12 akar 6 per 3. 12 sama 3 dicoret menjadi 4 akar 6. Jadi panjang atau tinggi pohon kelapa yaitu 4 akar 6 meter. Oke. Sekarang kalian udah tahu ya apa aturan sinus itu? Sudah paham tentang aturan sinus? Halo, jangan diam saja, dijawab dong. Sudah. Ya, sudah. Sudah. Oke. Jadi kesimpulan yang diambil dari diskusi kita kali ini apa? Ada yang mau menyimpulkan? Mbak Nanda, misalnya Mbak Nanda? Mbak Nanda atau Mbak Devi? Mbak Desi atau Mas Koirul? Mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Mas Koirul, silahkan Mas Koirul. Ya, Mas Koirul. Kesimpulan yang saya dapat ambil hari ini dari diskusi tersebut adalah kita telah menemukan aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dengan A kecil dapat juga diganti dengan BC besar, B kecil diganti dengan AC besar, C kecil diganti dengan AB besar. Ya, ya benar sekali Mas Koirul, matur nuwun. Ya, itu ya kesimpulannya. Ada yang lain yang mau mengungkapkan kesimpulan yang berbeda? Atau sudah sama semua kesimpulannya seperti itu? Ya. Ya, kita lihat lagi kesimpulannya bentar. Sudah kelihatan ya? PowerPoint Bapak kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. kelihatan. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini dengan menerapkan perbandingan trigonometri sudut siku-siku, khususnya perbandingan sinus suatu sudut, dapat ditemukan aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, bentar.
A per sin A. Kita tahu kalau ini sudut A, di depannya ada sisi A kecil. Bentar, nih kok ada error. Nah, kalian lihat ya, ini kan sisi A kecil. Dia nanti per sin A. Sin A, sudut A yang besar ini. Sisinya ini berarti sudutnya yang di depan sisinya ini. Berarti A per sin A. Nanti kalau A-nya ini boleh diganti misalnya BC itu juga boleh. Terus ini A per sin A sama dengan B per sin B besar. B kecil ini, sisi B ini, atau kalian bisa juga menyebutnya sisi AC per sin sudut yang di depannya, sudut B. Berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Ini C kecil. C kecil itu ini. C kecil itu berasal dari, kalau sudutnya ini C, C besar, ini sisinya yang di depannya merupakan C kecil. Jadi C per sin C, sisi C per sudut C, per sin sudut C. Jadi kalau sisinya ini, sudutnya yang ini. Udah paham ya? Ya. Nah, Enggak. sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah model berdiskusi seperti ini menurut kalian lebih memudahkan kalian dalam memahami materi pembelajaran kita? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya, dengan berdiskusi kalian jadi terlibat langsung ya tentang materi. Jadi kalian lebih memahami. Kalian tidak cuma mendengarkan penjelasan dari Bapak. Kalian bisa membaca-baca sendiri, mencari cara menyelesaikan masalah sendiri. Jadi kalian akan lebih paham tentang materi yang kita bahas. Sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami aturan sinus ini, kalian sekarang mengerjakan lagi soal yang pretest tadi. Coba dikerjakan. Sekarang sekarang kan udah tahu bagaimana cara mengerjakannya. Jadi sekarang dikerjakan lagi, harus benar ya. Yo, harus benar wong barusan kan udah belajar, udah tahu tentang aturan sinus. Jadi kalian kerjakan lagi soal yang tadi buat pretest itu, soalnya masih ada di chat meet ini ya, itu dibuka lagi, dikerjakan lagi. Bapak tunggu kalian mengerjakan soal tersebut. Monggo dikerjakan lagi. Hal yang di form tadi ya, dikerjakan lagi yang soal pretest tadi. Dikerjakan, monggo. Mau bertanya Mas Khairul? Tidak, Pak. Ya, dikerjakan dulu itu soalnya. Kalau tadi kan soal pretest kalian belum tahu, kalau ini sekarang kan udah tahu materinya, jadi kalian sudah bisa mengerjakan. Nanti kan Bapak bisa melihat perkembangan kalian tadi belum bisa mengerjakan, sekarang harusnya sudah bisa.
Ada yang mau ditanyakan, Mbak Devi? Atau Mas Irfan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Mas Irfan ada yang ditanyakan? Wah. Sudah, Pak. Sudah selesai? Mas Irfan katanya mau tanya, Pak. Mau tanya apa Mas Irfan? Kalau ada yang belum bisa mengerjakan, boleh tanya ya. Iya Pak, nanti saya tanya lewat WA aja ya Pak. Oh iya, saya tunggu WA-nya. Sudah selesai ya? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Mas Wisnu sudah selesai, Mas? Belum Pak, sebentar Pak. Ya. Segera ya, selesaikan ya. Sudah ya? Sudah Pak. Ya. Oke, nanti Bapak lihat hasil pekerjaan kalian yang di Google Form barusan. Ya. Oke. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Jangan lupa kalian pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang aturan kosinus. Nanti bahan ajarnya Bapak share lewat grup WA ya. Ya Pak. Ya, jika kalian belum paham tentang materi hari ini, nanti kalian bisa melihat video pembelajaran yang sudah Bapak upload di YouTube. Bentar, nanti Bapak share linknya dulu di sini. Nah, nanti kalau kalian belum paham, kalian bisa nonton video tersebut. Nanti kan kalian bisa pelajari sendiri melalui video pembelajaran yang telah Bapak bikin. Jika masih belum paham juga, nanti kalian bisa WA Bapak lewat grup atau WA pribadi. Ya, coba dinyalakan dulu kameranya. Dinyalakan semua kameranya, biar kelihatan. Ya. Oke. Sepertinya cukup pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sekian dari Bapak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.
Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, monggo kalau yang mau berkegiatan lain. Naruto.